Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan selamat malam kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. I Gusti Ayu Dia Diana Sari Dewi, SE MAK. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul dengan pengaruh return on asset atau disingkat ROA dan debt to equity ratio disingkat DER terhadap harga saham perusahaan indeks LQ45 periode 2020. Untuk slide selanjutnya ada latar belakang, pasar modal, dan LQ45. Apa sih itu IHSG? Sebagai barometer, IHSG itu indeks harga saham gabungan, mencerminkan kesehatan ekonomi nasional. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran pasar modal sebagai indikator kesehatan ekonomi nasional. Saya memilih indeks LQ45 ini karena indeks ini terdiri dari perusahaan likuiditas dan kapitalisasi pasar terbesar di BI. Di tahun 2024, dinamika ekonomi menuntut investor untuk lebih jeli melihat kinerja fundamental perusahaan, khususnya profitabilitas dan tingkat utang sebelum memutuskan berinvestasi. Lalu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, poin utama yang ingin saya teliti adalah satu, apakah variabel ROA dan DER memiliki berpengaruh baik secara simultan bersama, baik secara parsial maupun simultan terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan yang masuk dalam indeks bergengsi ini. Slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu udah saya jelaskan di rumusan masalah, jadi saya akan melanjutkan slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya ada dua, yaitu satu, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pasar modal dan manajemen keuangan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan terkait dengan masyarakat umum, yaitu dapat menjadi sebuah informasi mengenai kinerja atau kebijakan pendanaan yang baik dilakukan perusahaan dan dapat menjadi bahan referensi pihak maupun dalam pengambilan keputusan, baik keputusan investasi maupun keputusan lainnya. Untuk slide selanjutnya ada di bab 2, yaitu landasan teori atau disebut signaling theory. Mari saya bahas teori utama yang akan melandasi penelitian ini adalah signaling theory. Di sini saya berargumen bahwa laporan keuangan ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal dari manajemen kepada investor. ROA yang tinggi memberikan sinyal positif terhadap efisiensi. Sementara DER memberikan sinyal tentang risiko keuangan perusahaan. Slide selanjutnya ada landasan teori analisis fundamental. Menilai nilai intrinsik saham melalui data profitabilitas, operasional, dan prospek. Yang kedua ada return on asset atau disingkat ROA. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari total aset. Yang ketiga ada debt to equity ratio. Rasio solvabilitas mengukur proporsi utang terhadap ekuitas untuk menilai risiko. Untuk slide selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Mari di sini saya akan membahas kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam kerangka pemikiran saya merumuskan 3 hipotesis.
Satu, ROA berpengaruh positif terhadap harga saham sebagai variabel Y. Yang kedua, apakah DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham sebagai variabel Y? Yang ketiga, apakah keduanya signifikan terhadap apakah keduanya berpengaruh secara bersama-sama secara terhadap harga saham sebagai variabel Y? Slide selanjutnya, saya akan membahas metodologi penelitian. Untuk menguji hipotesis tersebut ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan LQ45 dengan teknik purposive sampling sehingga didapatkan 10 perusahaan. Perbankan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahun 2024. Lalu saya akan membahas slide selanjutnya ada teknik analisis data. Data akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Sebelum itu, saya akan memastikan data memenuhi kriteria melalui uji asumsi klasik. Pertama, ada uji normalitas. Bisa disebut Kolmogorov dan Smirnov. Yang kedua, ada uji multikolinearitas dalam kurung nilai FIF dan tolerance. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Agar model regresi yang dihasilkan bersifat blue. Apa sih itu blue? Blue itu base linear unbiased estimator. Dengan pemaparan proposal penelitian saya ini, saya menyadari bahwa rancangan ini saya masih membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan kritik, saran dari Ibu Diah Ayu Diana Sari Dewi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu.